Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anugrah Putra, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 2 kelas A. Insyaallah akan menjelaskan sedikit tentang artikel yang sudah saya susun, yaitu landasan-landasan yang bisa dijadikan sebuah rujukan untuk kaidah-kaidah nahwu. Baik, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait masalah bahasa. Bahasa. Syekh Mustafa Al-Gulayyan di dalam kitabnya Jami'ut Durus Al-Arabiyah mendefinisikan bahwa al-lughatu al-fadun yu'abbiru biha kullu qaumin an maqasidihim. Bahasa ialah lafad-lafad yang dimana suatu kaum mengungkapkan, menyatakan dengannya, dengan lafad tersebut atas tujuan-tujuan mereka. Jadi bisa diartikan bahwa bahasa ialah lafad yang dikeluarkan oleh seseorang atau kata-kata yang dikeluarkan oleh seseorang supaya seseorang tersebut bisa mengekspresikan apa yang sedang ditujunya, seperti itu. Sedangkan di dalam kitab yang sama, Syekh Mustafa Al-Gulayyan mendefinisikan al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab, dengan hiya al-kalimatul lati yu'abbiru biha al-arabu an agradihim, yaitu kalimat-kalimat yang dimana orang-orang Arab mengungkapkannya atas tujuan-tujuan mereka. Dikarenakan memang bahasa Arab, jadi terkhusus kepada orang Arab saja, yaitu kalimat-kalimat yang dimana dinyatakan oleh orang Arab atas tujuan-tujuan mereka. Itu al-lughatul arabiyyah. Kembali ke pokok bahasan, yaitu nahwu. Pertama, saya ingin menjelaskan terkait nahwu secara etimologi dan juga terminologi. Di dalam kitab Takrirat Alfiyah dijelaskan bahwa an-nahwu wa huwa lughatan al-qasdu wal mislu wal jihatu wal miqdaru wal qismu. Wastilahan ilmun bi usulin mustambatatin min qawaidil arabi yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Nahwu secara bahasa ialah al-qasdu, menyengaja, wal mislu, contoh, wal jihatu, arah, wal miqdaru, ukuran, wal qismu, dan juga bagian. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, ilmu nahwu ialah ilmu yang dimana di dalamnya membahas pokok-pokok atau dalil dari kaidah-kaidah Arab, yang dimana dengannya dapat diketahui keadaan suatu akhir kalimat baik secara i'rab maupun secara mabni. Itu yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Jadi dengan ilmu nahwu kita bisa mengetahui keadaan suatu akhir kalimat bahasa Arab baik secara i'rab maupun mabni. Landasan yang bisa dijadikan sebagai kaidah-kaidah nahwu, ulama sepakat menjadi 4 bagian. Yang pertama sama, yang kedua naql, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Namun sebagian ulama berbeda pendapat. Ada juga yang mengatakan 5 landasan. Yang terakhir yaitu istishabul hal. Yang pertama sama. Sama merupakan bentuk masdar dari kata sami'a yasma'u sam'a, yaitu yang berarti mendengar. Dari sama tersebut di dalamnya ada 3 macam kategori. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga perkataan-perkataan orang Arab. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan landasan yang paling utama yang bisa dijadikan sebagai sumber kaidah nahwu, yang dimana apabila seseorang ingin merujuk kaidah nahwu, pertama yang harus diutamakan adalah Al-Quran, karena Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab yang paling fasih, bahasa Arab yang paling sempurna. Namun apabila ada ketidaksesuaian antara kaidah nahwu dengan Al-Quran, maka Al-Quranlah yang harus didahulukan. Seperti itu. Yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan landasan kedua yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber kaidah nahwu. Hadis ialah perkataan Nabi, perkataan, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi SAW.
hadis bisa dijadikan sebagai sumber kaidah nahwu karena kefasihan kalam Nabi Muhammad SAW. Para sahabat pun mengakui kefasihan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa mereka tidak mendapati orang yang lebih fasih dalam berbahasa Arab kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan juga sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Mukhtasar Jidan, wa'lam annahu warada fil hassi ala ta'allumil arabiyyati ahaditsu marfu'atun wa atharun mawqufatun. Famin dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yasma'u du'aan malhunan ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'ribul kalama kai ta'arrabul Qur'an. Dan ketahuilah bahwa hadis-hadis marfu' dan athar, yaitu qaul-qaul sahabat yang mauquf, itu datang sebagai rujukan di dalam mempelajari bahasa Arab. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha la yasma'u du'aan malhunan. Sesungguhnya Allah tidak mendengar doa-doa yang malhun, yaitu malhun itu ialah adanya ketidaksesuaian di dalam bahasa malhun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'ribul kalam kai ta'arrabul Quran." I'rabilah kalam, i'rabilah omongan sebagaimana kalian mengi'rabi Al-Quran. Maka dari hadislah kita bisa menjadikannya sebagai landasan sumber kaidah nahwu. Kemudian yang ketiga yang termasuk daripada sama atau nakal. Oh iya, tadi saya maaf bahwasanya sumber landasan itu ada 4, yaitu sama atau nakal. Jadi sama dan nakal ini satu kesatuan, bukan beda. Jadi sama atau nakal, sehingga ada 4, sama atau nakal, ijma, qiyas, dan istishabah. Bagian yang ketiga dari sama ialah perkataan orang-orang Arab. Perkataan orang Arab yang fasih, orang Arab asli yang fasih, bisa dijadikan landasan sebagai sumber kaidah nahwu. Baik perkataan tersebut berupa syair ataupun prosa. Seperti itu. Landasan yang kedua di dalam merumuskan kaidah nahwu ialah ijma. Yang pertama tadi sama, yang ada 3 komponen, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga qaul-qaul orang Arab. Yang kedua ijma. Ijma secara etimologi atau secara bahasa dapat diartikan sebagai 2 kategori. Yang pertama al-azmu al-amri, yaitu menyengaja hanya di dalam satu perkara saja. Di dalam konteks ini berarti memungkinkan terjadinya ijma yang hanya disepakati oleh satu orang saja. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu al-ittifaq, yaitu sepakat. Maka dalam konteks ini memungkinkan terjadinya ijma apabila ada kesepakatan antara 2 orang ataupun lebih. Itu ijma secara etimologi. Adapun ijma secara terminologi ialah kesepakatan antara 2 ulama Kufah dan juga Basrah. Apabila kedua-dua ulama ini sudah sepakat, maka bisa disebut dengan ijma. Seperti itu. Imam Syibawih menambahkan bahwasanya bisa terjadinya ijma karena adanya argumen, adanya perbedaan pendapat antara 2 ulama Kufah dan juga ulama Basrah, maka terjadilah ijma. Ada perbedaan antara ijma dalam konteks fan fiqih dan juga ijma di dalam fan nahwu. Ijma di dalam fan fiqih disebut dengan ijma syar'i, yang di dalamnya juga membahas terkait masalah-masalah tentang halal haram, kewajiban dan juga larangan, seperti itu. Namun ijma nahwu atau disebut juga dengan ijma lugawi, di dalamnya itu membahas tentang pokok-pokok kaidah kebahasaan. Jadi berbeda antara ijma di dalam fan fiqih dan juga ijma di dalam fan lugawi atau fan nahwu. Seperti itu. Yang ketiga yang bisa dijadikan landasan sumber hukum kaidah nahwu ialah qiyas. Qiyas secara bahasa berasal dari kata qosa yaqisu qiyasan, yang berarti ukuran. Sedangkan secara istilah ialah hamlu ghairil mangkul ala mangkul idza kana fi ma'nahu, yaitu menyamakan satu perkara yang belum ditentukan hukumnya
kepada perkara yang sudah ditentukan atau sudah dinyatakan hukumnya, dengan catatan apabila di dalamnya masih ditemukan kesamaan makna, itu yang disebut dengan kias. Maka dengan kias tersebut para ulama nahwu menjadikan dasar sebagai landasan untuk merujuk kaidah-kaidah nahwu dengan menyamakan satu hal yang belum ditentukan hukumnya dengan hal lain yang sudah dinyatakan kebenaran hukumnya. Seperti itu. Maka yang sudah saya sebutkan tadi, landasan kaidah nahwu yaitu ada 4. Yang pertama sama atau nakal, yang kedua ijma, yang ketiga kias, dan yang keempat yaitu istishab. Cukup sekian simpulannya, yaitu landasan-landasan kaidah nahwu dapat diambil dari 4 komponen. Yang pertama sama tadi, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga perkataan orang Arab. Yang kedua ijma, kesepakatan antara ulama Kufah dan juga ulama Basrah. Yang tiga kias, mengukur sesuatu yang belum ditentukan hukumnya kepada sesuatu yang sudah dinyatakan hukumnya. Dan yang keempat istishab. Tapi saya hanya menjelaskan 3 komponen yang tadi. Adapun metode ulama nahwu, mereka menggunakan 2 macam metode dalam merumuskan kaidah-kaidah nahwu. Yang pertama ihtijaj, yaitu mengambil dan menetapkan hujjah, dan yang kedua yaitu istidlal, yaitu menetapkan dalil-dalil yang sudah otentik, yang sudah jelas kebenarannya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.